APH mana binaan dari, kalau di universitas kita sering juga pendampingan karena diharapkan itu sejajar antara dari kita dan juga dengan pihak petani, sejajar saling sharing apa yang ada di lapangan, kita disampaikan ke kami juga bisa menyampaikan, saling tukar informasi. Ada beberapa yang kami tidak tahu, tapi ada beberapa yang kami tahu, sehingga bisa topiknya itu jadi pendampingan. Bimbingan teknis, karena memang ada beberapa hal teknis yang harus kita sampaikan di sini dalam hal program dari Kementerian Perindustrian. Nah, ini saya semalam itu ringkas beberapa kali kita evaluasi, kita mendapatkan tiga alat itu plus genset ya. Ketik ulang itu, kalau kita lihat mesin pencucinya itu kemarin bersifat kalau kita hitung kemarin berkapasitas sekitar 400 kg. Jadi kalau mesin itu diuji, yang modelnya seperti itu, kita masukkan, kita hitung, biasanya kita semaksimal mungkin bisa dicapai, tidak satu-satu, nanti hasilnya juga beda satu-satu. Tapi kok kadang-kadang pihak perusahaan itu ingin supaya angkanya besar, banyak orang masukkan, akibatnya kadang-kadang macet, hanya bisa berjalan beberapa menit, habis itu macet. Nanti bukan angka itu yang kita inginkan, tapi angka yang benar-benar continue. Kalau di pabrik itu gitu terus bisa sampai 8 jam pun tidak bermasalah. Dengan hasil yang kita lihat cukup bersih ya, dan adanya sikat dari, dan juga kerusakan saya kira minimal ya, karena menggunakan sikat dari plastik, beda dengan sikat kawat dari baja ya, bersih sekali, tapi banyak yang terluka. Hanya yang kita belum tahu kebutuhan air. Sepertinya kemarin pakai pompa berapa liter per jam? Tidak pernah. Ya, itu kan kalau itu kan untuk biasanya untuk sawah. Enggak, di rumah itu sebelahnya itu makan, untuk MCK juga untuk masak. Ya, di sini lebih disukai sipil Pak daripada pompa yang jet pump atau apa? Iya, lebih ke sipil. Soalnya relatif dalam sumbernya. Ini nanti kalau pengujian mesin mestinya harus ada angkanya berapa kebutuhan ditampung, berapa liter per ini. Ya, nanti total kebutuhan untuk nyuci itu berapa. Jadi kalau misalkan 1 ton, nanti kira-kira estimasi dari airnya itu butuh berapa. Ini nanti semalam kita buatin, barangkali bukan kalau nanti rumah itu jadikan semacam produksi ya, karena kita itu sudah ditampung di sana, mungkin teman-teman ini sudah membayangkan ada semacam pengolahan di sana, satu set begitu, ditata nanti semacam interaksi. Kira-kira kalau ditata itu mau seperti apa? Nanti biar Bu Hanim yang memandu ya. Kemudian dayanya 11 HP kalau kita baca kemarin itu. Mungkin tidak terpakai semuanya. Kalau sisanya bisa untuk yang itu enggak. Kadang-kadang besar ini penggunanya kan. Kita tahu motornya itu kan mungkin berapa HP yang di mesin cuci itu ya. 1 HP kan untuk gerakan sikatnya itu. Enggak pernah lihat ya? Enggak pernah. Jadi kalau cuma 1 HP, 11 HP kan berarti kan over besar. Cuma diesel itu paling kecil itu 5,5, 6,5 kan? Dan yang untuk ada yang buta itu warna hijau itu ya, 6,5. Yang untuk beberapa kedelai itu. Jadi over suplai dayanya. Kemudian mesin perajang sudah kapasitas kemarin berapa Bu? 1 ton ya?
1.200 kilogram per jam atau 1 ton. Tapi memang belum belum hanya sebatas beberapa detik itu aja 30 kilo. Jadi kalau yang bawah hasilnya seperti itu. Ini masih ada PR untuk ketebalan. Semoga dipikirkan bersama-sama. Barangkali pihak pembuat itu tidak membayangkan harus setebal itu. Dan pisaunya kita evaluasi kurang tajam dan proporsinya seperti itu. Kalau itu dipaksakan untuk operasional malah harusnya hancur ya. Kan yang lain juga bisa. Jadi harus ada perawatan ini, entah penggantian atau penajaman kembali. Pengeluaran cukup bagus, maksudnya begini, tidak ada bahan yang nyangkut di situ. Semua bahan itu keluar dengan yang saya perlihatkan yang di Sumba itu, miliknya pengumpul itu, tangannya harus narik bawah karena bahan itu nggak mau turun karena kemiringan dari keluaran itu tidak cukup miring. Ini sering kita alami kalau ngetes mesin itu, diukur kemiringannya itu tujuannya itu, apakah bahan itu keluar bisa dengan sempurna. Ya, karena yang di sana itu juga bikinan bengkel dan mungkin tidak ada ujinya. Jadi ya dianggap normal, padahal kalau diuji mungkin ya seperti itu, tidak bisa keluar dengan bagus. Nah, lumayan sepakat kita. Ini bukti bahwa suhu bisa mencapai 39 derajat di data. Mungkin masalahnya kita lihatnya saat itu ya. Yang bagus ini ada alat rekam suhu itu, gitu. Nanti disimpan di kayak di HP itu ada cardnya itu. Nah, cardnya itu nanti bisa kita baca gitu. Oh, paling tinggi itu sekian. Ya kalau tinggi pun saya kira ini tidak terlalu bermasalah. Misalkan sampai 50, 60 masih oke saja. Cuma kalau Bapak Ibu nanti menggunakan itu sebagai pengering benih, nanti banyak yang mati ya. Kalau ngering ada misalkan ngeringkan delenya nanti untuk benih atau jagung nanti benih atau padi nanti dimutar lagi, nah itu jangan sampai lebih dari 43. Kalau di atas 43 nanti istilahnya jaga kecambahnya itu mati banyak itu loh. Jadi kalau mungkin di sekitar kita ini sedang banyak program kedelai, penanam kedelai, dan banyak sekali bibit kedelai yang tidak tumbuh karena kemungkinan pada saat pembuatan PT ISBS itu kalau menguji mengeringkan benih-benih buah-buahan sayuran itu aja tidak sampai 40 ke atas, biasanya 38 supaya aman. Seperti hawa seperti ini diharapkan nanti tidak mematikan viabilitas itu. Nah kalau saya sih melihatnya karena itu ada suatu rumah rintisannya itu, kalau itu bisa dibuatkan semacam parit kecil satu cangkul itu akan lebih mudah membuang air dengan cepat ya, dibandingkan dibiarkan datar gitu nanti meresap ke bawah. Biasanya pembuat 2 kilo, 3 kilo, apakah blower yang 4 itu mampu? Nah, kalau tidak mampu, misalkan mungkin ada kemarin cukup dibantu dengan membuka itu supaya airnya bisa keluar, karena dengan panasnya bisa keluar. Nanti kalau udah hujan, sebenarnya kalau bagusnya tambah blowernya lebih besar dan mungkin akan lebih bagus dengan kasih kalau di atas sekian derajat dia hidup, kalau di bawah itu blower mati supaya panas tetap dijaga. Dan dari perhitungan ini kapasitas 120 sampai 150 kilo per drum. Kalau dilihatnya itu kita kemarin 120. Cuma kalau dipaksa rata dipajat ini bisa lebih tinggi lagi. Atau mau bisa lebih tinggi lagi dikalikan 2 hanya 2. Ini kita bayangkan mungkin
kalau untuk kurang ya seperti itu. Tapi kalau untuk jagung Bapak bisa gelar semuanya ya. Luasannya itu 6 kali 8 6 kali 8 kalikan misalkan tebal sekian, nah, mungkin bisa sekitar 2 ton, berapa lebih tinggi ya dibandingkan dengan model untuk ukuran ya. Kemudian pembuang air masih perlu ditata lagi, kemarin air yang masuk dan air yang keluar. Kemudian lokasi jasa yang diberikan oleh perusahaan itu sama dengan yang kita uji tadi. Misalnya ini kapasitas pencuci kurang, kemarin kita sudah 400, ini bilangnya 500. Kira-kira dikomplain enggak? Kalau saya enggak, mungkin variasinya enggak terlalu. Kecuali dia bilangnya 1000 kg per jam, kita dapatnya cuma 400. Karena pernah kami itu ada pencacah jerami, ditulisnya 1000 kg per jam, padahal dapatnya cuma 400 berapa buat kilo 1000 kg tuh Pak. Ya jangan, nanti kasihkan petani kok nggak bisa 1 ton per jam, cuma setengah ton. Hanya setengah ton aja nggak ada. Ini hasilnya dimensi, saya kira bisa cocokkan apa enggak, bahannya stainless steel dan dayanya berarti 1 HP ya, 750 ini. Motor untuk pencuci itu 1 HP. Ini mesinnya kemarin 11 HP. Masih over, masih bisa untuk yang lain. Ketika nyala itu masih bisa untuk yang lain. Kemudian yang ini bisa Bapak cek apa betul panjang rollernya itu 80 cm, 4 kilan, betul enggak? Kemudian jumlahnya 6, betul enggak? Sikatnya? Iya. 6, diameternya sekitar 10 cm. Kemudian yang mesin slicernya kita lihat, slicernya kapasitas yang waktu mau dibeli itu dibilangnya 300-400 kg per jam. Tapi kemarin buahnya bisa 1000. Itu karena apa? Karena pendek sekali waktunya, berurut gitu, kemudian langsung keluar, dihitung sekian. Padahal nanti kenyataannya kan masukkan, harus ngambil lagi, masukkan, sehingga mungkin kurang dari yang kemarin kita uji. Ini. Kalau yang kita sampaikan pas uji yang 30 kilo saja, mungkin datanya akan salah. Ini barangkali yang sudah dipakai. Betul nggak ada 2 colok pemasaran? Besar betul ya, betul. Satunya kan kecil, kotaknya itu. Itu singkong. Mungkin. Oke. Dimensi stainless steel. Kemudian motornya 2 HP. Oh ya, kemarin besar. Besar ini 2 HP. Nah, pisau baja ini ditulisnya 55 HRC. Ini sebenarnya cukup keras harusnya ini. Harusnya cukup keras. Ini kalau Bapak beli besi biasa itu, besi L itu, kemudian ditipiskan, dibikin pisau, itu nanti angkanya cuma sekitar 3 bulan di bawah ini. Tapi kalau ini besinya diperkeras bisa naik ke ini. Ini yang kadang dijadikan standar pemerintah. Kalau tapi kenyataannya kemarin, wah, ya mungkin harus diasah gimana. Mungkin pas saat diuji seperti itu. Kita kalau ujikan kekerasan bukan di lab kami tapi ke teknik mesin. Dipukul dung gitu nanti ada tulisan angkanya berapa, 55 atau berapa. Kekerasan pisau ini sering dipakai untuk hampir semua alat peraja gitu. Pisaunya harus dites kekerasannya seperti itu. Biasanya sudah angkanya sudah ada yang standar 45, ada standarnya 55. Tergantung jenis mesinnya. HRC itu angka kekerasan berdasarkan uji lab.
Nah ini dulu, ini nanti juga akan di grafik ini mungkin ada di mulai SMP SMA nanti kalau ngeringkan apa chip ini awal-awal itu kadarnya cepat turun, tapi mendekati batas tertentu kadar tertentu dia mulai stabil, mulai kering, mulai lama gitu tak kering. Awal-awalnya cepat, nah ketika mulai kering ini jadi lebih lambat, pengurangan jumlah air yang, nah ini apa ini? Ya ini adalah jumlah air yang berkurang per jamnya. Awal-awal dia itu sama, setiap jam ini berkurang sekian gram. Ketika mulai titik tertentu dia mulai agak sulit. Ini kalau di adik-adik mahasiswa mengenalinya sebagai laju konstan, karena air yang berkurang itu per jamnya misalkan 5%. Tapi pada mendekati kering, per jamnya tidak 5% lagi, hanya 3%, nanti 2%, 1%, 0,5%, lama-lama sedikit. Agak sulit airnya berkurang ini, sehingga kebutuhan waktunya itu lebih banyak di akhir. Ini kita dibantu dengan bentuk yang cukup baik, yaitu bentuk slab ya. Bentuk slab itu bentuk yang pipih. Bentuk pipih itu seperti pengeringan benang atau pengeringan kertas. Maka periodenya ini lebih panjang dibandingkan mengeringkan misalkan bulat apa ya, jagung atau bahan yang bentuknya bulat itu. Biasanya bulat itu nanti di sini agak sedikit, ya. Kemudian yang panjangnya itu di sana. Yang karena air itu harus keluar dari dalam, jaraknya cukup jauh dibandingkan yang di sini tipis gini, misalnya sini, maka air yang dari dalam itu keluar itu lebih cepat. Ini prinsip pengeringan ini akan sama untuk bahan-bahan yang tipis. Pengeringan kerupuk, pengeringan ini akan sama. Kira-kira grafik ini bisa mewakili untuk bahan orang ya. Tapi kalau untuk bahan yang bentuknya bola itu akan sedikit beda. Ini alat yang kemarin yang kita sebut dengan ada dua macam ya. Satu, ini sama ya, ini sama termohidro atau kita sebut humidity. Yang ini bisa dipakai dua suhu ya. Suhu di dalam dan suhu di luar itu bisa baca dalam satu monitor. Kalau ini hanya ya di situ aja. Kemudian ada model yang analog. Analog itu yang jarum kayak speedometer itu. Nah, ini nggak perlu listrik ini. Ini yang membedakan bimetal, metal dengan apa istilahnya? Pemuaian yang berbeda. Kalau semakin tinggi suhunya dia akan bergerak sini. Suhu, kemudian RH, ini ada RH-nya, ini suhunya. Banyak ini kalau di Tokopedia ada banyak dijual, murah. Tadi sampaikan ada beberapa kualitas. Yang ini merek X-Tech ini biasanya dari Amerika. Itu One-Tech ini kan 7 tahun, 8 tahun di lab kami tidak. Tapi kalau yang buatan Cina ini dipakai berapa kali kena panas saja kadang-kadang ininya hilang, residunya jadi bisa. Karena itu kan SD kan liquid ya, cairan di pengering semacam. Jadi kita iya enggak. Nanti kita coba. Kalau model pengering itu kita sebut tray ya. Tipe batch tadinya sekali ngeringkan 100 kilo. Tapi continue 1 kilo tapi terus. Nah,
keluar, nanti masuk kemudian keluar, itu tipe continue yang seperti lorong itu. Yang model ini tipe batch. Batch itu setiap mengeringkan hanya misalkan 20 kilo, kayak yang dom itu tipe batch. Tapi kalau continue, masuk keluar, masuk keluar. Nah continue itu bisa dipakai mengeringkan 24 jam terus. Nah prinsip kerjanya hanya udara panas yang dihembuskan aja. Nah udara panas itu dari mana aja lah, itu kita bisa mencari sumber-sumber panas yang sekiranya di sekitar kita ya. Bisa saja misalkan dari api kayu, tapi kalau kayu ada masuk nanti keluar, masuk keluar terus, itu tidak lama nanti keluar. Ini ya, contoh ini masuk kabinet, ini bisa dibuat sendiri ya, seperti lemari dari kayu, yang penting ada udara panas yang mengalir. Yang mengalirnya itu kita pilihkan menggunakan blower. Nah, besarnya blower itulah yang menentukan seberapa cepat kering. Selain suhu ya, selain suhu juga karena dialah yang membawa air itu keluar. Kalau yang membawa itu sedikit, dia tidak akan. Ada kasus yang begini di Wonosobo, kayak gini itu dipakai untuk mengeringkan tiwul. Jadi kapasitasnya sebenarnya hanya 5 kilo. Waktu dipakai 5 kilo bagus. Tapi karena permintaan tiwul itu banyak di Jakarta, tiwul instan itu Pak. Banyak, kita masuk aja 20 kilo. Nah, kalau bahannya banyak, maka kemampuan blower untuk mengambil itu nggak terlalu ini, sehingga dia panas tapi lembab. Kalau panas lembab, di sini dingin, luarnya dingin, nah kondensasi. Nanti kayak di itu, nah, nanti di sini banjir air itu, banjir air. Sebenarnya, iya Pak, pengering saya itu kok ada airnya. Pipa besar gini Pak, itu nanti ada udara panas, bahannya masuk berputar, gini, masuk berputar dan keluar sana, harapannya sudah kering. Nah ini untuk bahan Bapak yang model iris itu nanti akan lengket di sini, maka bolak-balik remuk nanti. Ini tidak cocok untuk bahan seperti itu, bentuk chip itu tidak cocok. Ini biasanya dipakai untuk kelapa. Di Manado itu kalau bikin kelapa parut kering, itu menggunakan ini. Tidak cocok. Oh, sudah bentuk tepung kurang mungkin, tapi kurang kan biasanya sudah kering, jadi nggak perlu dikeringkan lagi. Nah, kalau model ini kita sebut dengan bed dryer. Itu biasanya dipakai untuk jagung, padi, kedelai. Mungkin ada yang punya bukan? Jadi bantuan pemerintah banyak gitu. Ini ada tungku dari dari kayu. Nanti kayunya panasnya disedot, ada blower mengembuskan di bawah sini dan dari ke atas. Nanti padi itu ada di sini. Nah, nggak cocoknya untuk orang gimana? Ini kan tipis. Kalau ditaruh di sini, nanti jumlah bahan yang dikeringkan itu terlalu sedikit. Hanya segini aja. Kalau terlalu tipis, nanti panas yang kepakai itu langsung hilang ke atas. Jadi udah mahal-mahal panas diperoleh, panasnya itu hanya sebentar aja lewat sini, terus keluar lagi hilang. Kalau dia ditumpuk banyak, panasnya bisa dimanfaatkan lapisan di atasnya. Maka mungkin ini kurang cocok kalau dikasih bantuan bed dryer untuk bijiannya. Dan kalau ini kita sebut dengan solar dryer, cocok enggak? Pertanyaan saya bilang pertanyaan karena sebenarnya ini mirip dengan solar. Ya. Ada udara panas, ini ada kaca panas, kemudian masuk ke atas sini, ya. Sini, kemudian keluar ke sini. Cocok enggak? Secara teori ya,
tapi secara praktik tidak. Kenapa? Karena udaranya kadang-kadang terlalu pelan. Kalau terlalu pelan, di sini udara nggak ngalir banyak, sehingga sini panas tapi udaranya pelan sekali sehingga sumuk dan tidak kering. Ini pernah dicoba, ada yang begini untuk kacang tanah. Harapannya itu kacang kalau dikeringkan tidak bikin pahit atau jamurnya itu enggak ini, tapi justru malah karena suhunya tinggi dan di alur Solo dan juga sekarang dipindahkan ke Nganjuk. Persis Pak kuningan punya Bapak itu, cuma di bawahnya sudah dikasih semacam lantai dari panel itu poliuretan PU namanya, kayak gabus gitu. Nanti ditaruh ke sini, jadi apapun bahan ada rumput, ada diratakan pabrik itu dan dipakai untuk padi dan yang lain-lain. Ini diuji untuk kopi, juga blowernya kayaknya itu gede kan? Agak besar itu. Ya, sama sini. Ini polikarborat juga. Ini waktu masakan dari sekitar hampir 50 derajat kalau kita masuk itu. Ini kan ada biru-biru warna biru ini kan lantainya. Tapi modelnya kekuatan ini kalau saya lebih percaya punya bapak yang melengkung gitu ya. Kalau ini nggak tahu nih kena angin enggak terkena ya tempas ya. Kalau yang punya itu kan angin kayak di ini kan di luar. Ini belum teruji pada kondisi angin yang cukup besar, hanya teruji hanya mengeringkan bahan saja. Ini dipakai untuk mengeringkan apa? Masalah kopi, ada kopi, mengeringkan apa ya? Lada, merica, lada hitam, merica tidak direndam tapi langsung dijemur, jadi ladanya jadi warna hitam. Ya. Cocok untuk bikin kepiting lada hitam. Kalau yang putih itu kan direndam. Ya. Mungkin kalau kita di sini ada yang punya merica nggak? Buah merica? Nggak ada. Oh ya, Jogja itu ada. Tapi yang paling banyak itu di Bangka dan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dulu anaknya kalau pengen sekolah itu cuma satu batang merica gitu, bisa untuk ke kuliah. Ini, ya. Nah, ini tadi selain model apa? Pakai matahari ya untuk membuat tali, ada namanya cycle ini. Mungkin Bapak pernah lihat di pabrik-pabrik itu ada yang ini ya. Kitiran, betul. Ini putarnya gimana caranya? Beda tekan, bukan kan angin. Jadi ini nanti akan udara panas sehingga dia berputar dan tidak perlu energi yang ini ya. Nah, kenapa ada di sini? Ada hijau ini. Ini ada sumber panas tambahan. Sekiranya dalam 3-4 hari itu tidak ada hujan sama sekali, ini tidak berfungsi. Ini saya sudah cukup tanya sama orang Temanggung, dia punya gini ini. Saya udah pakai gini Pak, tapi ketika 3 hari betul-betul kopi saya jamuran. Ya udah, maka harus ada tambahan energi panasnya. Hasilnya dari kayu, ini kan kayu ya. Bakar sini ada pipa-pipa, sedot ke sana, nanti di sini hangat. Ini kita sebut dengan hibrid. Hibrid itu campuran antara matahari dan mungkin kayu. Ya. Kalau LPG gimana Pak? LPG perlu gini enggak? Kalau saya sih menganggap LPG itu bisa langsung. Kalau dibakar langsung sedot aja bisa. Sebenarnya LPG itu hanya bau ketika posisi tidak kebakar, begitu kebakar dia sudah bersih. Ya. Ini banyak dipakai di pengeringan ini. Nah, ini yang
dikhawatirkan Pak Arif kalau ini nggak diterima ini. Ini pengering menggunakan pengering lorong atau bed ya. Ini dari beda ya. Kalau ini sekali masuk ya, masuk keluar sana, ini ada udara panas di dalamnya. Di mana nanti ada bagian tertentu yang dikasih tadi dibakar tirangnya. Jadi masuk sana, di dalam ini ada ruangan panas yang bisa dari listrik atau bisa dari LPG. Kalau listrik boros, LPG juga sama. Ini yang lihat di YouTube di Bali itu dia menggunakan pemanas api kayu, kemudian ada pipa-pipa, kemudian pipa, di dalam pipa itu udara panasnya dilewatkan sini. Tentu saja ini ada pipa yang keluar nanti mengeluarkan air. Karena tadi kalau 1 ton itu kalau kering itu bisa keluarkan 750-an ya, kilogram, berarti kan cukup banyak ini. Maka kalau ini rapat nanti sana itu banjir. 1 ton masuk ada 3,5 drum ya. 3,5 drum air yang drum oli besar itu. Kalau yang ini mungkin miliknya yang pare. Kalau Bapak pernah ke KPH, kehutanan, ini persis seperti ini. Masuk, keluar, masuk, keluar. Dari sini ditambahi dibakari sup itu. Ini harapannya sekali masuk panjang ini panasnya itu tidak langsung terbuang, masih dipakai di ruangan ini. Ya. Keluar sudah kering ya. Memang agak lebih tinggi. Ini biasa dipakai untuk pengeringan teh. Nah itu model kita sebutnya dengan endless chin dryer ya. Model dan yang dikhawatirkan keluar kalau keringan dengan di lantai, kontaminasinya seperti ini, debu, hewan dan lain-lain. Nanti terujinya saat diuji di lab. Ini masih mending di atas ya, di atas dengan matahari, dengan ini. Kemudian peralatan mesin pengolah ini kemarin tanya tentang alat ukur kadar air ya, masih ini. Ini ada model alat ukur kadar air untuk segala macam bijian atau tepung. Jadi di sini ada lubang, nanti sekian gram kita masukkan, nanti kita baca. Kalau udah bentuk tepung ya, mungkin bahannya sekitar 1 gelas ini Pak, 1 gelas ini. Tapi udah bentuk tepung. Nah, ini sudah ada program untuk jagung, kedelai, kopi dan sebagainya ada. Cuma untuk porang barangkali nggak ada. Terus bagaimana mengadakannya? Kita mempunyai beberapa macam porang yang mempunyai kadar air berbeda-beda. Misalnya porang yang kadar airnya 14%, 10%, 10, 14, 20 misalnya. 3 kadar air dimasukkan sini. Itu dibuat rumusnya gitu. Jadi kalau nanti dimasukkan sekian, dia akan keluar sekian. Dimasukkan sekian, dia akan keluar sekian. Ini harus dimasukkan rumusnya. Ini bisa tepung. Ini biasanya kalau di Malang itu pakai kedelai, ya, juga padi juga. Ini range-nya itu lebih bagus. Range pengukuran itu bisa dari kadar air yang sangat kering, misalnya 5%, sampai yang agak basah sampai 30%. Moisture itu kelembaban, analyzer menganalisis kadar air. Ini cuma 3 gram tepung. 3 gram tepung. Kalau tepungnya sudah kering, jadi kalau Bapak punya porang di grus gitu, ambil 3 gram, masukkan ke sini. Ini adalah lampu. Kalau zaman dulu itu lampu halogen yang merah panas itu, infrared namanya. Kalau yang sekarang dipakai untuk itu penghangat orang sakit tulang banyak. Kadang-kadang dikasih lampu itu loh.
Pernah lihat nggak ya? Iya. Itu yang dipakai sebenarnya. Aslinya waktu saya 20 tahun lalu ini pakai alat ini pakainya lampu itu. Sekarang diganti dengan lampu halogen sebagai sumber panasnya. Ditutup, nanti angkanya udah ketemu, dia panas. Dari 3 gram itu nanti kalau kena panas itu kan air menguap. Karena cuma sudah kering, dia akan cepat. Suhunya tidak 100 tapi diambil 130 ya. Nah, ya nyampe 1 menit 2 menit langsung nyeting. Nah, kadarnya 10%, kadarnya 3%. Ini lebih. Cuma ini mahal Pak, ini sekitar 40 sampai 50 juta. Cuma Ini kami juga baru beli kemarin. Jadi mengumpul ke SPP mahasiswa itu untuk beli alat gini supaya ini kalau kita ngukur kopi, susu yang bubuk itu bisa mengangkatnya cepat. Kalau model oven itu nunggu besoknya baru dapat datanya. Kalau ini tunggu di gitu. Nah ini ada 2 macam lagi. Ya mungkin kalau bapak di bakul beras atau bakul jagung, kopi pakai ini. Tusuk. Ya, Anda pernah lihat? Nah ini gambarnya kecil. Ini cocok kalau bendanya itu sudah dibuat tepung. Kalau masih chip, di antara chip ditempelkan, oh nggak bisa. Nanti kalau ada seperti itu dari dihapusi. Ini bagus deh, Mas. Ya, ini saya dapatkan di internet. Tapi yang saya lihat di sini jauh lebih baik dari ini. Ini mesin cuci ya, mesin cuci berupa drum. Nanti ada airnya, nanti bahannya dimasukkan. Ini sering dipakai untuk mencuci singkong Pak. Kemarin ke pengadaan bantuan pencuci waktu rame-ramenya tepung singkong jadi mokam itu dibantu itu kasihkan ini nih, gede nih. Enggak berfungsi ya, airnya banyak, enggak cepet kering, mendingan yang bapak tadi kering, cepat bersih. Ini tidak ada sikatnya, yang mengandalkan ini pabrik-pabrik pengolahan tapika masih menggunakan ini, belum pakai sikat, masih menggunakan ini sehingga airnya cukup banyak yang kepakai. Ini sama persisnya, di dalam ini ya drumnya aja seperti ini. Masuk nanti keluar sana. Kalau lihat di YouTube lama sekali, untuk bisa bersih ini. Ini mesin pencuci, dan kalau nanti ada pengadaan yang Anda dikasih ini, ambil yang baik itu ada sikatnya ini. Ini meskipun ditulis ya, mana nggak ada ini, nggak ada kapasitas, dikatakan continue, tapi angkanya nggak ada ya. Nah, misalnya kelompok mau diberikan rumah mesin ini, tetangga saya nih Pak, di Jogja ini, Jalan Paris ya. Ini sering membuat, tapi kadang-kadang secara teknis untuk dibelikan yang ada sikatnya. Ini sama ya, sama dayanya ini. Saya kira ini dulu saya pikir sudah bagus, ternyata ada lebih bagus dengan sikat. Nah, pengiris ini ada yang model manual, ada yang model mekanis. Manual yang saya belajar dari dinas kehutanan Madiun itu. Ini ada model seperti ini. Saya nggak tahu sini ada nggak ini. Bisa. Sini pasah gini. Pasah. Nah, yang saya terima dari Meduri itu pasang itu. Iya. ini jenis kayak aneh-aneh ya. Kalau gitu bako. Bako. Iya. Tapi bagus loh Pak. Lah ya. Gak ada yang pecah loh. Ya. Berarti gak ada yang pecah ya. Ini juga ada di internet juga ada ini. Tapi ini kan Pak bahannya juga lihat. Walaupun tajam tapi kan mungkin tidak steril. Kalau yang dilacak dulu, coba pisaunya, waduh. Kalau kayunya masih oke ya. Kalau pisaunya yang model ini ya. Tapi kalau lihat hasilnya rapi, tidak ada pecah.
Ini yang cara masaknya, duduk gitu. Ini belum bersih nih. Ini yang kemarin ditunjukkan. Kalau ada yang tertarik ini di Wonogiri ini, bapaknya kemarin minta diteskan supaya bisa dibeli oleh pemerintah. Tapi kalau begitu tahu biaya tesnya mahal, mundur lidah jual langsung aja. Mahal Pak biaya tes itu. Grupnya Mas Gino. Pak tahu? Tahu. Iya benar Pak Gino itu. Iya Pak Gino. Gimana bagus ya? Ya kalau standarnya pakai stainless ya kurang bagus. Kenapa Pak? Nah, katanya kalau untuk kebersihan higienis. Ini dikatakan dengan yang tadi menggunakan motor listrik, ini dengan menggunakan apa? Diesel ya, diesel, dan hasilnya juga gede-gede itu namanya apa? Chipnya ini sel-sel ini. Kalau Biasa dipenet tapi. Sudah tidak dicuci. Tanpa menurut Bapak kelemahannya apa alat ini? Dilihat sekilas tadi. Sudah dicuci itu ya? Apanya? Kurangnya. Ya, terus apa lagi? Kalau lihat kan bentuknya nggak rapi tuh Pak. Iya, kurang Platnya itu ketipisan, jadi apa berisik gitu loh. Bener gitu. Itu bayangin ini jariannya kan nggak rapi. Punya Bapak itu lebih, kayaknya platnya lebih tebal ya, untuk dindingnya. Ya. Ini juga sama, hasilnya juga lumayan sebenarnya. Kalau bisa ditebalkan mungkin harganya jadi mahal. Ya. Kalau harga pemerintah dengan harga ini tidak. Nah, yang kemarin nanya tentang penepungan, barangkali karena Pak Arif itu dulu pernah lihat yang di sana, mungkin 10 tahun lalu, 12 tahun lalu. Kemudian generasi 10 tahun kemudian sudah orang baru lagi yang mungkin nggak tahu sejarahnya daerah sini. Saya tunjukkan ini mirip apa yang dibantu Pak Simon mungkin ya. Kebetulan kami pernah lihat di kali itu juga seperti ini. Kita setelah dikeringkan, kemudian dibubuhkan dengan mesin penggiling. Kemarin saya sampaikan mesin penggiling yang untuk beras, kalau untuk yang ini itu terlalu abot nanti karena chip kurang itu keras sekali, kotak-kotaknya. Jadi kalau dipaksakan pesakit nanti banyak yang pudel. Dia diperlukan mesin yang lebih berat ya, dengan power yang lebih tinggi, dengan disebut hammer mill seperti itu. Kalau yang itu kan dismill hanya saja. Nah, bisa nggak dismill? Bisa, cuma lama satu nah, kapan mungkin. Kalau di lab bisa. Kalau ini untuk industri ya, menemukan itu dengan daya yang besar. Masuk, ada ini ada pembuatnya. Jadi keluar sudah bentuk lembut. Keluarnya saja lewat saringan ya, supaya sudah lembut sekian mes, baru dia bisa keluar. Selepan kopi. Pengayak ada. Pengayak itu hanya modal beberapa shift. Nanti yang masih kasar diambil. Nah ini yang batch ya, kalau sudah selesai ya diambil, giling lagi ya. Kalau yang di bawah itu yang paling halus. Tidak sana nanti itu. Nah ini di mesin penepung chip porang, mengolah bubuk porang menjadi bubuk porang halus langsung. Harga sekian. Kira-kira cocok nggak mesin ini untuk seperti itu? Ini kan untuk kopi beras gitu ya. Modelnya seperti ini ya.
Ini berat Dulu juga pernah Pak dapat bantuan seperti itu bisa dari dinas perdagangan kabupaten, bisa nggak Pak? nggak bisa maksimal. Padahal dikasih apa namanya, ukuran mesnya itu macam-macam, dia sampai paling lembut itu dikasih, tapi nggak bisa maksimal. Iya. Sistem kerjanya memang juga apa? Kan intinya hantamannya itu dibutuhkan untuk bisa. Oke, kalau saya mendingan lihat ya sana bagus, saya contoh lihat sana bagus. Paling enak itu melihat yang sudah sukses ya. Oh sana bagus, ini kurang, kita ciptakan ke yang lain gitu. Ya, itu peralatan-peralatan yang mungkin Bapak akan sudah pernah lihat dan kita bisa diskusi tadi mana yang kira-kira bisa kita akan tidak ya untuk pengembangan ini. Nanti rekan saya Bu Hani akan melanjutkan. Nah, oke, masuk.